Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan saya, masih di Choice Channel Education. Materi kita kali ini adalah tentang sistem gerak manusia. Hal-hal yang akan dipelajari diantaranya tulang dan rangka, macam-macam tulang, macam-macam rangka, dan beberapa kelainan pada sistem gerak manusia. Sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa ya subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Terima kasih. Sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia tersusun atau meliputi 1. Tulang atau rangka, 2. Otot, dan 3. Sendi. Kita lihat tulang dan rangka. Tulang sebagai alat gerak pasif, artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Tulang-tulang menyusun bentuk tubuh kita, disebut juga rangka tubuh. Selanjutnya kita lihat macam-macam rangka pada hewan. Rangka pada hewan ada 2 jenis. Yang pertama adalah rangka luar atau exoskeleton. Artinya, yaitu rangka pada hewan tersebut terletak di luar tubuh. Biasanya ini dimiliki oleh hewan invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya pada siput, kerang, cumi-cumi, udang, jangkrik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rangka dalam atau endoskeleton. Ini adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh hewan tersebut. Ini dimiliki oleh hewan vertebrata atau hewan yang punya tulang belakang. Contohnya pada ikan, kadal, katak, burung, kambing, dan lain sebagainya. Berikutnya, fungsi rangka tubuh bagi manusia. Rangka pada manusia berfungsi yang pertama memberi bentuk tubuh. Misalnya tulang tengkorak yang beri bentuk pada wajah. Yang kedua, sebagai penopang tubuh. Misalnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Ketiga, melindungi organ-organ dalam tubuh. Misalnya tulang-tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Misalnya pada tulang kering atau tibia menempel otot. Dan yang kelima, rangka juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis tulang. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan merupakan tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan. Bersifat lentur karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu hialin, elastis, dan fibrosa. Contoh tulang rawan yang pertama terdapat pada ujung tulang rusuk, kemudian terdapat di hidung, kemudian tulang rawan juga terdapat pada cuping telinga, kemudian tulang rawan juga terdapat pada bagian trakea, laring, bronkus, dan juga terdapat di antara ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras memiliki tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekat. Beberapa contoh tulang keras yang pertama adalah tulang kering di kaki, tulang lengan di tangan, dan tulang selangka, serta lain sebagainya. Berdasarkan bentuknya,
Tulang terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa, bentuk tulang ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti sebuah pipa. Contoh tulang pipa, yang pertama tulang jari tangan, tulang paha, dan yang tulang lengan atas, dan lain sebagainya. Yang kedua, tulang pipih. Tulang pipih bentuknya kepeng atau pipih. Contohnya terdapat pada tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang yang berbentuk bulat dan pendek. Contoh tulang pendek terdapat pada ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Bentuk tulang yang keempat adalah tulang tak beraturan. Bentuknya tidak beraturan. Contohnya ada tulang wajah dan tulang belakang. Berikutnya kita lihat susunan rangka pada manusia. Rangka pada manusia terbagi menjadi 1. Rangka aksial atau sumbu tubuh. Rangka aksial tersusun oleh tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kita lihat yang pertama tulang tengkorak. Kita bisa lihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar tulang tengkorak manusia dengan susunan tulang-tulangnya. Di antaranya tersusun dari tulang dahi, tulang baji, tulang hidung, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang tengkorak. Yang berikutnya adalah tulang belakang. Tulang belakang pada manusia tersusun atas ruas-ruas tulang yang fleksibel tetapi kuat. Terdiri dari 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, dan 4 ruas tulang ekor. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Berikutnya adalah tulang dada. Tulang dada terletak dekat tulang rusuk atau lebih tepatnya di tengah-tengah dada. Terdiri atas bagian hulu, badan, dan laju pedang. Bisa lihat di gambar berikut. Ini adalah gambar tulang dada dan juga sekaligus gambar tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 24 buah atau 12 pasang. Berfungsi sebagai pelindung organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk belayang, seperti yang nampak pada gambar tersebut. Rangka yang kedua adalah rangka apendikular atas. Tersusun oleh 1 gelang bahu. Gelang bahu pada manusia tersusun oleh 2 tulang selangka atau cavicula di sebelah depan dan menghubungkan antara gelang bahu dengan tulang dada, dan 2 tulang belikat atau scapula terletak di belakang tubuh yang berhubungan dengan tulang rusuk. Kemudian yang berikutnya adalah rangka apendikular atas. Ini berikutnya tersusun oleh tulang tangan. Tulang tangan pada manusia tersusun oleh 2 tulang lengan atas atau humerus, 2 tulang pengumpil radius, dan 2 tulang asta atau ulna, 16 tulang pergelangan tangan atau karpal, dan 10 tulang telapak tangan metakarpal, dan 28 tulang
tulang jari tangan atau phalanx. Berikutnya rangka apendikular bawah. Rangka apendikular bawah tersusun oleh gelang panggul. Gelang panggul terletak di ujung bawah tulang belakang. Gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus atau ilium, 1 tulang kemaluan atau pubis, dan 2 tulang duduk atau ischium. Kemudian masih rangka apendikular bawah, ini adalah tulang tersusun oleh tulang kaki. Tulang kaki pada manusia terdiri atas 2 tulang paha atau femur, 2 tulang lutut, patella, 2 tulang betis, fibula, 2 tulang kering, tibia, 14 tulang pergelangan kaki, tarsal, 10 tulang telapak kaki, metatarsal, dan 28 tulang jari kaki atau phalanx. Ini diantaranya adalah gambar gelang panggul ya. Kemudian ini adalah gambar gelang apendikular, yaitu tulang kaki dan tulang lengan atau tulang tangan. Berikutnya kita lihat beberapa gangguan atau kelainan pada tulang. Yang pertama adalah fraktura atau nama lainnya adalah patah tulang. Kita bisa lihat di gambarnya, contoh gambar fraktura atau patah tulang. Kemudian yang kedua adalah osteoporosis atau lebih dikenal dengan istilah tulang keropos. Penyebabnya adalah karena kurangnya atau berkurangnya kalsium pada tulang, dan ini sering terjadi pada lansia. Dapat dilihat di gambar perbandingan antara tulang yang sebelah kiri adalah tulang yang sehat dan yang ke sebelah kanan adalah tulang osteoporosis. Yang ketiga, penyakit pada tulang itu adalah rakitis, di mana penyakit ini disebabkan oleh kurangnya atau defisitnya vitamin D dan juga kalsium. Sangat terlihat di mana rakitis ini adalah kakinya berbengkok, berbentuk O atau X. Kita bisa lihat 3 gambar berikut. Ini kaki yang sebelah kiri adalah kaki normal, kemudian kaki berbentuk O, dan yang paling kanan adalah kaki berbentuk X. Yang keempat, kelainan pada tulang yang berikutnya adalah kifosis, lordosis, dan skoliosis. Ini terjadi gangguan pada tulang belakang bagian punggung. Kita bisa lihat gambarnya, ini adalah gambar kifosis, di mana orangnya adalah posisinya membungkuk ya. Kemudian lordosis, dan yang ketiga adalah skoliosis. Biasanya ini adalah karena kesalahan kebiasaan pada posisi duduk yang sangat lama. Demikianlah penjelasan tentang sistem gerak manusia. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas